Kalian pada tahu nggak sih kerajaan Kediri itu berasal dari mana? Ya lo, tahu nggak? Gak tahu kan? Kita tanya nih Raffi Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Gimana nih kabarnya? Masih baik ya. Iya dong, pastinya ya. Harusnya. Harusnya ya. Iya, harus baik. Nah, di sini kita bertiga mau ngapain sih? Di sini kita bertiga mau apa sih? Mau ngejelasin tentang kerajaan Kediri. Sejarahnya ya. Ya. Tapi sebelum lanjut, kita bakal memperkenalkan diri kita. Aku Alia Ramadhani. Aku Elisa Trimaryani. Aku Raffi Adri. Nah, udah kan perkenalannya, tahu kan? Nah, terus di sini kita bakal menceritakan sejarahnya kerajaan Kediri. Pasti pada tahu kan? Pada tahu pastinya. Tapi belum tahu lebih rincinya. Nah, jadi di sini kita bakal ngebahasnya bareng-bareng. Kalian pada tahu nggak sih kerajaan Kediri itu berasal dari mana? Ya lo, tahu nggak? Gak tahu kan? Kita tanya nih Raffi Adri. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua. Pada tahun 1041 Masehi, pembagian kerajaan dimaksud untuk menghindari pertikaian. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai 1222 Masehi. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Kediri bercorak Hindu. Kerajaan Kediri juga terletak di daerah Jawa Timur, berpusat di daerah Daha atau sekarang ada di sekitar kota Kediri. Pusat kerajaannya sendiri terletak di tepi sungai Brantas yang masa itu sudah menjadi jalur yang ramai untuk pelayaran. Jadi gitu. Oh iya, aku juga pernah baca artikel yang isinya tentang kisah ini juga. Katanya di dalam kitab Negara Kertagama diceritakan bahwa Airlangga memiliki dua orang putra yang gila akan kekuasaan hingga akhirnya berebut sampai mereka tuh bertempur satu sama lain. Bertempur? Serius? Serius? Gimana kamu? Iya, bertempur karena kan dua-duanya pengen memiliki kekuasaan gitu. Nah, dalam menghadapi pembentrokan antar kedua anaknya ini, kemudian Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua. Masing-masing namanya adalah Kerajaan Jenggala atau Kahuripan, dan yang satu lagi Kerajaan Panjalu atau Kediri dengan dibatasi oleh Gunung Kawi dan sungai. Oh gitu ya. Cukup menarik juga ya ceritanya. Terus kamu tahu nggak sih raja-raja di kerajaan Kediri itu apa aja gitu? Raja-raja yang pernah memimpin ya. Setahu aku ya ada Sri Jayawarsa Dijaya Sasra Prabu, terus ada Sri Lameswara, Prabu Jayabaya, Prabu Sarwaswara, Prabu Korcari Yadipa, Serangga Kertajaya, dan satu lagi Kertajaya. Jadi semuanya 7 gitu ya? Ya. Keren, banyak banget ya. Terus di kehidupan sosial mereka juga ya, kayak mereka tuh nggak menganut sistem kasta gitu. Kayak dijelasin dalam kitab Ludaka itu tuh, mereka tuh apa sih meninggikan tinggi rendahnya martabat seseorang tuh nggak ditentukan oleh dasar keturunan sama kedudukan aja gitu, tapi kayak berdasarkan tingkah lakunya mereka gitu. Terus masa kejayaan kerajaan Kediri itu terjadi pada kepemimpinan Jayabaya gitu, yang dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan. Kalian tahu nggak sih ramalannya tuh dibukukan oleh siapa gitu? Tahu nggak? Kurang tahu. Pernah dengar sih, cuma lupa. Jadi aku kasih tahu ya. Boleh. Jongko Joyoboyo. Oh, Jongko Joyoboyo toh.
Iya gitu. Sedangkan untuknya kerajaan Kediri itu terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya. Peperangan itu tuh antara Panjalu sama si Jenggala itu tuh terjadi selama 60 tahun berlalu gitu. Terus kayak gitu mah selama 60 tahun itu tuh mereka tuh berperang gitu tanpa henti. Ya. Terus mereka tuh kayak merasa pantas gitu ya, sama-sama merasa pantas mendapatkan tata dari si ayah gitu. Gak tahu aku juga kenapa gitu. Tadi kayaknya kamu tuh ngejelasin ya kayak mereka tuh apa ya, Iya, merebut gitu. mereka tuh gila akan kekuasaan, jadinya dua-duanya pengen punya kekuasaan itu. Sih benar. Terus pada akhirnya tuh ya si Jenggala itu tuh mampu memenangi perang, tapi si Panjalunya tuh ya sukses merebut seluruh tahta yang dimiliki si ayahnya yang si Airlangga itu tuh. Terus kemenangan Panjalu membuat ibu kota kerajaan dipindah ke Kediri dan pada akhirnya Panjalu lebih dikenal sebagai Kendiri. Kediri. Iya, Kediri maksudnya. Maaf guys. Terus kerajaan Kediri itu mulai menemukan titik lemahnya gitu. Apa sih titik lemahnya, tahu nggak? Tahu nggak? Titik lemahnya apa, ayo? Nggak tahu. Jadi titik lemahnya tuh Kertajaya sama kaum Brahmana tuh apa sih? Berkuasa sejak 1194 sampai 1422. Raja Kertajaya merupakan sosok raja yang sangat kejam dan mengaku dirinya sebagai dewa gitu ya. Terus ia tuh memaksa kaum Brahmana terus menyembahnya gitu, bahkan mengklaim jika hanya dewa Siwa yang mampu mengalahkannya. Kejaman Kertajaya bahkan terlihat saat ia tanpa ragu menyiksa kaum Brahmana yang menolak titahnya. Jadi mereka tuh kayak si kaum Kertajaya gitu. Nah si Kertajaya itu kayak mau menyiksa si Brahmana tuh, tapi si Brahmana tuh nggak bisa nolak nih. Omongan mereka tuh nggak bisa demo lah kalau di sini mah ya. Kalau zaman sekarang tuh demo. Pada satu saat kaum Brahmana tuh meminta bantuan kepada Ken Arok gitu ya. Terus dari Ken Arok tuh kan berasal dari Tumapel. Mereka tuh meminta bantuan gitu ya, jauh-jauh istilahnya mah, untuk menggulingkan kepemimpinan Kertajaya. Terus menariknya di tangan Ken Arok, Kertajaya akhirnya terbunuh dan berhasil menguasai Kediri. Kesuksesan Ken Arok menumpas Kertajaya dan merebut wilayahnya kekuasaan membuat ia mendirikan kerajaan baru bernama Singosari. Terus ada tahu peninggalan kerajaan Kediri tuh, kamu tau nggak peninggalan kerajaan Kediri? Prasasti bukan? Nah itu kamu tau nggak? Prasasti. Aku aja ya. Jadi peninggalan kerajaan Kediri salah satunya yang diyakini yaitu situs Tondo Wongso. Jumlah acar kuno peninggalan kerajaan Kediri yang ditemukan di Desa Gayam. Berarti kamu di situ nggak ngejelasin prasastinya. Aku nggak tahu. Kamu tahu nggak? Aku tahu. Apa? Jadi prasasti kerajaan Kediri menjadi peninggalannya. Di antaranya ada prasasti Sirah Keting berisi pemberian hadiah pada rakyat oleh Raja Jayawangsa. Yang kedua ada prasasti Tulung Agung dan Kertosono berisi masalah keagamaan yang ditulis Raja Bameswara pada tahun 1117 sampai 1130 Masehi. Setelah itu ada prasasti Ngantang menerangkan pemberian hadiah pada rakyat Ngantang. Hadiahnya berupa sebidang tanah yang telah dibebaskan pajaknya oleh Raja Jayabaya pada tahun 1135 Masehi. Lalu ada prasasti Jaring memuat nama seperti Kebo, Waruga, dan Tikus Jinada. Yang terakhir ada prasasti Kamula menerangkan keberhasilan Raja Kertajaya memerangi musuh-musuhnya di Katal. Banyak juga ya. Berarti semuanya totalnya ada 5. Ada 5. Pasti lebih banyak lagi kan? Ya. Tapi kita nggak tahu gitu apa. Harusnya sih kita cari tahu, tapi karena berhubung waktunya udah cukup gitu ya, cukup lama, kita akhiri semuanya. Terima kasih udah mendengarkan kita gitu ya. Maaf kalau misalnya ada kata-kata atau yang kurang dari kita akhiri semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.